Halo teman-teman, kita bikin camilan enak, bolu pandan kukus, bahan sederhana, empuk banget, ngembang dengan bagus tanpa mixer loh teman-teman. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Vdomiko Channel. Teman-teman, untuk bolu kukus pandannya, di sini sudah kita siapkan bahan-bahannya, margarin 50 gram yang sudah kita lelehkan ya teman-teman, tepung terigu sebanyak 250 gram, gula pasir 120 gram, kemudian ragi instan 1 bungkus, kemudian pasta pandan ya teman-teman. Santan siap pakai sebanyak 300 ml. Santan ini kita gunakan santan yang siap pakai yang 65 ml. Kemudian tambahkan airnya 200 ml ya teman-teman. Oke, sekarang kita bikin adonannya. Telur sebanyak 2 butir kita kocok terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk mengocok telurnya tidak perlu menggunakan mixer, cukup dengan menggunakan sendok saja loh teman-teman. Oke, telur sudah kita kocok. Berikutnya kita masukkan juga gula pasir sebanyak 120 gram. Kita kocok sampai gulanya benar-benar meleleh ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adonannya sudah selesai kita kocok ya teman-teman. Sekarang kita masukkan saja tepung terigu sebanyak 250 gram. Kita masukkan sebagian-sebagian ya teman-teman sambil kita aduk-aduk. Nah teman-teman, ini tepungnya sudah kita masukkan semuanya. Sekarang kita masukkan saja santan yang sudah kita siapkan. Untuk santan yang saya gunakan di sini adalah santan siap pakai yang 65 ml 1 bungkus ya teman-teman. Kemudian tambahkan airnya 250 ml. Oke, ini santan sudah kita tuang semua ya teman-teman. Lalu adonan kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal supaya nanti hasilnya benar-benar lembut. Nah teman-teman, setelah tercampur dengan merata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal, nah seperti ini ya teman-teman, adonannya sudah halus banget. Nah sekarang kita masukkan saja margarin 50 gram yang sudah kita lelehkan. Nah kita aduk-aduk terus ya teman-teman hingga tercampur dengan merata. Margarin tercampur dengan merata ditandai dengan margarinnya tidak ada lagi yang terlihat ya teman-teman, sudah menyatu dengan adonan tepungnya. Nah teman-teman, ini adonannya sudah tercampur dengan merata, tidak ada lagi margarin yang terlihat ya teman-teman, sudah menyatu semuanya. Oke, berikutnya kita tambahkan pasta pandan. Pasta pandannya kita taruh 2-3 tetes ya teman-teman, sambil kita aduk-aduk. Diaduk sampai merata ya teman-teman, supaya warnanya tidak belang-belang. Nah setelah tercampur dengan merata, teman-teman cek. Jika dirasa warnanya masih pucat, teman-teman boleh tambahkan lagi pewarnanya. Oke, ini pewarnanya kita beri sedikit lagi ya teman-teman. Aduk-aduk kembali hingga merata. Warna yang kita inginkan di sini hijau muda ya teman-teman. Oke, ini udah tercampur dengan merata, seperti ini warna yang kita inginkan ya teman-teman. Tidak pucat lagi kan? Oke, berikutnya kita berikan ragi instannya ya teman-teman. Ini adalah sebagai pengembangnya. Ragi instan kita masukkan sebanyak 1 sendok teh. Oke, ini kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Oh ya teman-teman, untuk ragi instannya gunakan ragi instan yang masih baru atau yang masih aktif ya teman-teman, supaya nanti hasilnya benar-benar bagus mengembang. Nah setelah tercampur dengan merata, kemudian adonan kita tutup rapat dengan menggunakan kain bersih ya teman-teman. Oke, ini kemudian kita diamkan kira-kira 1 jam supaya raginya bekerja dan adonan pun mengembang. Nah ini kita diamkan ya teman-teman. Setelah adonan kita diamkan 1 jam, kita cek ya teman-teman. Dan seperti ini hasilnya, sudah mengembang.
Nah, adonan yang mengembang ini kita kempiskan dulu ya teman-teman, dengan cara diaduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Setelah tercampur dengan merata, kita tambahkan coklat chip ya teman-teman, kira-kira 3 sendok makan. Oke, kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman hingga tercampur dengan merata supaya butiran-butiran coklatnya tidak menumpuk di satu tempat. Oke, setelah tercampur dengan merata, kita siapkan cetakannya teman-teman. Cetakan yang saya gunakan di sini cetakan kue mangkok, dan cetakannya ini sudah kita olesi dengan minyak. Tipis-tipis saja ya teman-teman. Ini tujuannya supaya nanti memudahkan kita mengeluarkan kue dari mangkoknya. Lanjut, kita tuang saja adonan ke dalam cetakannya. Adonan kita tuang ke dalam cetakan, jangan sampai penuh banget ya teman-teman, karena nanti kue bolu kukusnya akan mengembang. Nah, cetakannya sudah kita isi semua, sekarang waktunya kita masak-masak. Sebelumnya kukusan sudah harus kita persiapkan terlebih dahulu ya teman-teman, dan airnya di sini sudah mendidih. Jika airnya sudah mendidih, langsung saja kita masukkan cetakan berisi adonan. Oke, kemudian panci kukusan kita tutup rapat. Jangan lupa tutup pancinya dilapisi dengan kain supaya tetesan uapnya tidak langsung jatuh ke atas adonan. Oke, ini kita kukus selama 35 menit ya teman-teman, dengan menggunakan api yang besar. Setelah kita kukus selama 35 menit, kita cek ya teman-teman. Nah, ini dia kue bolu kukus pandannya sudah matang. Kompor langsung saja kita matikan. Nah, ini kemudian kita diamkan hingga benar-benar dingin ya teman-teman. Dan ini dia kue bolu pandannya sudah dingin. Oke, ini sekarang kita keluarkan saja dari cetakannya ya teman-teman. Gampang banget untuk mengeluarkannya dari cetakan. Cetakan tinggal kita telungkupkan ya teman-teman, kemudian kita tekan sedikit, lalu cetakan kita tarik. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini kue mudah kita keluarkan dari cetakannya karena sebelumnya cetakan sudah kita olesi dengan minyak tipis-tipis. Oke teman-teman, ini dia hasilnya, terlihat cantik kan? Yuk langsung icip-icip. Dan lihat nih teman-teman, hasilnya lembut, empuk banget. Empuk banget saat kita potong nih teman-teman, lembut sekali. Warnanya juga cantik banget ya teman-teman. Kita icip-icip. Rasanya enak banget. Bolu pandan kukusnya gampang kan cara membuatnya ya teman-teman. Enak banget rasanya teman-teman, wajib mencobanya di rumah.